Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 58 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kalian jadikan modal dalam bersosialisasi selama belajar di SMP Negeri 58 Surabaya. Sebelum itu, saya ingatkan untuk kalian tetap taat protokol kesehatan terkait dengan selalu menjaga jarak dan menjaga mobilitas di luar rumah, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mairni Priyanka Tanjung. Saya adalah salah satu guru di SMPN Negeri 58 Surabaya yang kali ini akan memberikan kalian materi tentang etika berkomunikasi di sekolah. Silahkan diperhatikan. Di layar kalian bisa membaca sendiri ya, apa itu komunikasi. Di sini saya ambil dari sumber KBBI online yang memaknai komunikasi adalah sebuah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua atau lebih orang sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami dan dapat dimaknai antar satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa makna berkomunikasi dua arah, formal, secara massa atau masif, dan tujuan secara sosial. Selain itu, kita tahu bahwa perkembangan komunikasi itu ternyata sangat pesat ya. Dulu di waktu zaman orang tua kita belum ada yang namanya sosial media, internet, ataupun handphone, mereka menggunakan media cetak sebagai alat untuk menerima informasi yang berkembang saat itu. Namun, untuk sekarang ini banyak sekali media-media yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Sehingga perkembangan komunikasi di dunia global itu amat sangat pesat. Nah, karena sangat mudahnya komunikasi antar sesama, bukan hanya antar RT, bukan hanya antar kota, namun ternyata berkomunikasi secara global menggunakan sosial media, menggunakan internet, ternyata memunculkan dampak mudahnya berkomunikasi antar negara bahkan antar benua. Nah, dari sini mudahnya berkomunikasi secara global maka akan membentuk dampak. Ternyata sesuatu yang bersifat masif atau bersifat global tidak hanya memunculkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang juga akan memberikan sebuah timbal balik yang buruk terhadap masyarakat secara global juga. Nah, kalian bisa melihat di layar bahwa dampak berkomunikasi yang berlebihan akan menimbulkan sebuah perundungan atau kita kenal dengan istilah bullying, kemudian hoax, fitnah, dan pembunuhan karakter. Nah, di sini kita perlu hati-hati sebagai generasi muda, sebagai orang tua yang mempunyai anak yang wajib harus kita rangkul, kemudian kita beri informasi, edukasi terkait berkomunikasi secara global, terutama di media sosial. Kita perlu memberikan edukasi yang baik supaya mereka terhindar dari yang namanya bullying, hoax, fitnah, serta pembunuhan karakter. Nah, selain itu, kita mengenal bahwa pelecehan seksual itu juga bisa dilakukan secara fisik saja. Ternyata tidak. Pelecehan seksual juga dimunculkan karena adanya dampak berkomunikasi secara global. Sehingga yang dinamakan pelecehan seksual bukan hanya karena fisik atau kegiatan secara fisik,
namun pelecehan seksual juga dilakukan secara online, secara virtual, secara menggunakan media sosial. Seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati menyebarkan informasi yang salah ya, atau menyerang beberapa kelompok atau seseorang, itu juga akan menjadi dampak berkomunikasi secara global di dunia maya. Kalian bisa melihat di sini ya, mereka-mereka siapa saja yang telah terjebak atau terjerat kasus di media sosial karena tidak mempunyai rem atau pengendalian diri terhadap penggunaan komunikasi secara global. Ya, perkomunikasi secara global di dunia maya tentunya. Nah, ternyata siapapun yang menggunakan komunikasi secara global di dunia maya yang menyalahgunakan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ternyata juga akan mendapatkan sanksi yang tegas. Ingat, kita hidup di negara yang mempunyai undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, selain itu, kita bermasyarakat juga tidak secara langsung. Kita juga bersosial dan bermasyarakat secara virtual atau online. Jadi jangan kaget jika negara sudah menerapkan undang-undang yang mengatur berkomunikasi di dunia maya. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai kita terlena atau kita jangan sampai memunculkan ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan hingga bullying ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena itu semua dapat dipidanakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari pembahasan materi kali ini. Lalu gimana ya cara berkomunikasi yang baik selama pembelajaran daring atau online? Perlu kalian ketahui bahwa kita waktu di sekolah ya, etika berkomunikasi antar sesama itu adalah dengan cara yang pertama, terapkan senyum sapa salam. Ya. Ini apabila kita melakukan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Bukan daring, bukan luring. Namun, kalau kita bertemu secara virtual seperti ini, minimal kita berikan salam dan senyum yang baik. Nah, kalau kita bertemu sesama dengan teman, sesama dengan sejawat, silahkan berbicara dengan kata-kata yang sopan. Nah, selain menggunakan kata-kata yang sopan, gunakanlah intonasi atau nada yang sedang. Tidak perlu terlalu keras, tidak perlu terlalu bisik-bisik, karena itu akan mengganggu kehidupan di sekitar kalian. Nah, yang terakhir, ketika kita berkomunikasi antar sesama, hindari menggunjing atau menjelekkan orang lain. Ingat, kita tadi belajar bahwa berkomunikasi itu bisa berdampak bullying atau menyebarkan informasi yang salah. Maka dari itu, hindari menggunjing atau menjelekkan orang lain. Karena belum tentu apa yang kita bicarakan tentang orang lain itu benar adanya. Nah, jika ada yang bertanya, Bu, apakah etika ini berlaku ketika kita belajar secara online? Betul. Etika-etika ini sangat amat berguna ketika kalian bersekolah melalui online atau daring. Tidak hanya berlaku ketika kalian berada di sekolah saja. Namun ketika kalian belajar secara online, ini sangat amat berguna. Contoh, ketika kalian MPLS kemarin, banyak sekali anak-anak yang mengutarakan kata-katanya yang tidak baik di chat melalui Zoom, melalui YouTube. Ketika kalian tidak merasa enak atau tidak merasa sedang baik-baik saja, jangan pernah mengutarakan kalimat yang buruk di media sosial. Karena itu akan mengurangi kenyamanan orang lain. Seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Etika berkomunikasi dengan guru. Nah,
ini yang sangat penting. Etika berkomunikasi dengan guru. Yang pertama, terapkanlah senyum, sapa, salam, dan saya tambahi dengan sopan santun. Nah, 5S ini bisa diterapkan secara online maupun offline di sekolah. Jadi jangan lupa ketika kalian di sekolah, ketika kalian berada di media sosial, ketika berkomunikasi dengan guru, terapkanlah 5S ini sebaik-baiknya. Yang kedua, ketika kalian ingin berkomunikasi dengan guru, jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan apa kepentingan kalian. Ya, jadi sebutkan kepentingan kalian jika melalui pesan online, itu jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan kepentingan secara to the point atau secara jelas, jangan berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar saat menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jangan sampai kalian berbicara berbelit-belit. Usahakan sampaikan maksud dan tujuan secara jelas. Yang terakhir, akhiri pembicaraan dengan berterima kasih dan mengucapkan salam. Minimal kalau kalian lupa mengucapkan salam, jangan lupa berterima kasih. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah etika berkomunikasi dengan guru ini bisa diterapkan secara online? Bisa. Bisakah Bu diterapkan secara offline di sekolah? Bisa juga. Jadi, diingat ada 4 poin penting yang harus kalian terapkan ketika berhadapan dengan guru kalian. Nah, untuk etika di rumah, jadi di sini ada etika menghubungi guru melalui WhatsApp ketika di luar jam sekolah. Contoh, di malam hari. Bolehkah Bu menghubungi guru di malam hari? Nah, silahkan kalian simak satu persatu. Nah, di sini ketika kalian mempunyai pertanyaan atau ingin menghubungi guru melalui WhatsApp di luar jam sekolah, coba perhatikan waktu. Usahakan menghubungi guru tidak di waktu istirahat. Contoh, ketika waktu istirahat pukul 12 siang atau pukul 1 siang. Mungkin ada beberapa guru yang tidak melakukan istirahat atau sholat atau beribadah. Namun, di jam-jam tersebut, kebanyakan guru atau petugas sekolah itu sedang melakukan istirahat. Sehingga hindari menghubungi guru di waktu tersebut. Bagaimana Bu kalau malam hari? Perhatikan waktu lagi. Usahakan jangan menghubungi guru di waktu istirahat. Kira-kira waktu istirahat seseorang itu pukul berapa ya? Kalian harus tahu. Jangan sampai kalian menghubungi guru di jam-jam jam 9 malam atau jam 8 malam ketika guru sedang beristirahat. Jangan, hindari waktu-waktu tersebut. Kemudian yang kedua, ucapkanlah maaf jika terpaksa menghubungi di waktu kerja atau beristirahat. Nah, kalian perlu menerapkan hal ini. Supaya apa? Di sini penerapan pendidikan karakter bukan cuma sopan dan santun terhadap guru, namun mengucapkan maaf karena kalian mungkin merasa mengganggu guru, maka jangan lupa tetap gunakan kata maaf. Kemudian yang terakhir adalah terapkanlah etika berkomunikasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Karena apa? Etika menghubungi guru di luar jam sekolah itu sangat rawan dan sensitif. Sehingga jangan sampai ada beberapa miskomunikasi karena hal-hal yang kalian lakukan itu salah. Oke? Kemudian saya akan menunjukkan beberapa contoh yang kurang baik. Nah, silakan kalian baca. Di sebelah kiri ada contoh menghubungi guru kalian, tapi tidak menggunakan kata-kata yang baik.
tidak menggunakan salam, tidak menggunakan maaf. Tiba-tiba seseorang ini langsung mengucapkan apa yang jadi pembahasan atau tujuan dia. Pak, hari ini saya mau konsultasi tugas makalah kimia. Bapak lagi di mana? Saya samperin ya. Please Pak, saya butuh Bapak. Nah, kira-kira bagaimana kalau kalian menjadi posisi sebagai guru? Pasti juga tidak enak, bukan? Kalau dihubungi oleh seseorang siswa dengan kata-kata seperti itu. Nah, maka dari itu silahkan diperhatikan contoh yang kurang baik ini supaya ke depan kalian bisa menerapkan komunikasi bersama guru yang lebih baik dan benar. Nah, mungkin ada yang bertanya, contoh yang baik itu seperti apa, Ibu? Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh yang baik itu seperti ini. Nah, supaya kalian meniru dan bisa menerapkan ya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, di sini ada salam dan perkataan maaf ya, karena seseorang siswa ini takut mengganggu waktu kerja gurunya. Kemudian yang kedua, saya Gatot Kaca Bu, saya kelas 7G. Saya ingin meminta pembahasan soal PTS Matematika Bu, terima kasih. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, siswa tersebut sudah menyampaikan tujuan pesan secara singkat dan jelas. Yang kedua, siswa tersebut mengakhiri dengan kata-kata terima kasih. Meskipun anak tersebut tidak mengucapkan salam penutup, namun siswa tersebut telah menunjukkan sopan dan santun dengan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini maka seorang guru pasti akan memberikan respon yang positif juga. Maka dari itu silahkan dicontoh pesan seperti ini supaya kalian juga akan diperlakukan baik oleh semua orang, bukan hanya dengan guru. Oke, baik. Materi kali ini cukup. Saya akan menyampaikan kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah selain kita menaati protokol kesehatan di tengah pandemi, ayo kita sama-sama wajib mematuhi etika berkomunikasi yang baik dengan siapapun dan kapanpun. Ya, tetap berhati-hati dan mari belajar menjadi warga negara yang saling menghormati. Maksudnya di sini terutama dalam berkomunikasi secara daring atau online dan secara langsung atau luring. Ya. Jadi bagi kalian anak-anak yang baru masuk di SMP, mohon kalian jangan hanya di-upgrade atau ditingkatkan masalah akademik. Diharapkan kalian juga dapat meningkatkan dan memperbaiki etika sopan santun kalian dengan teman, dengan guru, ataupun dengan orang-orang di luar sana. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk poin penting materi hari ini diterapkan. Terima kasih. Salam sehat dari Bome. Semoga kalian menjadi generasi yang hebat dan selalu beretika yang baik. Karena semaju apapun negara, jika warganya tidak saling menghormati dan saling memiliki etika yang baik, negara tersebut bukan apa-apa bagi negara-negara dibanding dengan negara-negara lain. Jadi kita harus menjaga diri. Selamat siang, selamat sore, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.